Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, bentar. Amma ba'du. Jamaah. Jamaah. Joko itu nggak ada di teks, nggak ada di skrip. Jamaah. Jamaah. Boleh nggak makasih Joko? Perkenalkan, nama saya Reza Pahlawi Hamidi. Biasa dipanggil Reza, Awi atau Gacu, ganteng dan lucu. Ganteng sekarang, pas punya luxury 1 miliar. Saya 7 bersaudara. Saya anak ketiga, ibu saya anaknya hidup semua, sehat semua. Anak kedua Pak Iman Maulana. Anak ketiga saya, anak keempat Akbar Sobirin. Yang gak disebut, mohon maaf, belum luxury. Luxury dulu. Berjuang luxury susah Pak. Ya, iya. Harus gaspol. Ya, siap nyaut tuh. Saya dibesarkan dengan keluarga yang sangat sederhana, tapi penuh dengan cinta. Kenapa sederhana? Karena sering rumah kami gelap karena diputus listriknya. Boleh ketawa, boleh. Gara-gara punya uang apa nggak punya uang itu? Sekolah nggak bayaran pernah setahun lebih. Pesantren pernah bayaran nggak setahun lebih nggak bayaran. Makan, nambah lagi. Tapi nggak bayaran setahun. Mau putus sekolah nenek saya datang. Ada lagunya tuh, engeng, almarhum aja berdiam. Wi, jangan berhenti. Ada nenek di sini. Nenekku pahlawanku yang nyekolahin saya. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afanha. Jadi amal jariah. Saya umur 5 bulan nih. Merah nggak masih 5 bulan. Ibu saya hamil Akbar Sobirin UB. Aktif banget Pak Haji. Ibu, izin Bu, udah izin ya kemarin ya materinya ya. Mana Ibu? Oh Ibu, 5 bulan nih, masih merah. Ibu saya hamil Akbar. Lah berarti saya udah kagak nyusul lagi dong. Lagi enak-enaknya nyusul, putus. Emak saya udah hamil Akbar. Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling mengambil pertama ngambil kebahagiaan saya di dunia ini, Akbar Sobirin. Untung Pak Haji sama Pak Iman ditaruh jadi mitra Pak Haji. Lumayan aja Pak Haji. Kasih Pak Iman, Pak Akbar Sobirin. Karena memang saya sama Pak Akbar itu lebih sering mainnya. Kalau Pak Iman itu cepat baliknya, udah balik duluan. Kita masih anak-anak, dia udah gede. Karena beda 4 tahun, jadi saya akrabnya sama Akbar Sobirin. Lanjut. Sampai mana tadi? Susu. Alhasil nih, Bu, kelas 2 ya Bu, SD Bu, belum bisa baca. Akbar Sobirin SD-nya kelas 1, saya kelas 2 kan, masuk dia nih, masuk ke bocah nih ya kan. Kelas 1 caturan 2, baru naik, dia udah bisa baca. Saya kelas 2 belum bisa baca. Gara-gara apa coba? Kurang kolostrum, kurang kalsium. Makanya saya disuruh ngapal sama Pak Coach Ruhan. Nih, kagak apal-apal, ini materinya di depan tuh. Nggak apal-apal.
Emang saya mah susah ngapal. Cuman Allah kasih kelebihan di keluarga saya yang paling ganteng. Tuhan, Captain Nur, bukan gagap patuh, otaknya dikit. Gara-gara itu, luar biasa. Nih, saya pesantren saya di Kiai Cepot almarhum, Al-Bagfurlah Kiai Ahmad Ihsan di sono. Nah ini yang paling ganteng nih. Cuma diurus saja. Lembaga dakwah, jadi siapa yang bisa ceramah itu diatur jempol. Saya kelas 2 SMP, kelas 1 SMP apa sudah masuk. Lagi-lagi semester 2, semester 1, saya semester 1 kelas 2, dia kelas 1 semester 1 bisa ceramah. Saya belum bisa ceramah. Saingannya berat bro. Akbar Sumirin. Makanya biasa saya di sini dipanggil ada 3 nama. Yang pertama saya dipanggil Akbar, yang kedua saya panggil Iman, yang ketiga baru Akbar Palawi. Kurang terkenal saya bang. Selalu dibayang-bayang sama adik dan kakak. Tapi luxury dia buat dia, saya nggak dikasih. Saya harus berjuang juga dong. Setuju nggak? Hobi futsal, hobi mah hobi banget, bisa mah kagak. Ini kompetisi nih. Kompetisi, tim kita saya nggak pernah dimainin. Akhirnya tim kita menang 3-0. Si Reja mainin. Kata pelatih, gara-gara saya main, waktu udah mau habis 2 menit, jadi dibalikin 4-3. Kocak parah. Nggak punya prestasi di luar, nggak jadi apa-apa. Dipandang sebelah mata, apalagi soal cinta. Umur 27, di umur 25 saya pernah kenal sama seorang gadis. Menurut saya waktu itu dia paling cantik semuka bumi. Dulu. Kata dia juga saya orang paling ganteng. Kata dia, sedunia saya paling ganteng kata dia. Kata dia saya seorang pangeran berkuda putih. Padahal saya waktu naik Neo M3. Memang cinta itu buta, tapi tidak mata mertua. 25, 2 tahun kenal sama dia, ditanyain mamanya, ini gimana urusan anak ini? Kapan mau dibawain duit? Posisi nganggur, kagak punya duit, gak punya tabungan, sambil geledek. Kalau ya, tak dulu ini istri saya ini. Bukan mantan udah di blacklist Pak Haji. Dia berjanji, katanya dia akan bisa hidup semati sama saya. Walau dalam keadaan pahit, menderita, kemiskinan, dia maunya sama saya. Kata dia gitu. Mak saya udah demen sama dia, mak dia juga udah demen sama saya. Jadi, dia mah jadi. Tapi soal duit nggak bisa kompromi. Kata dia kalau nggak ada uang 35 juta, kagak jadi kawin. Arisan nggak punya, kalau orang Betawi arisan kalau mau kawin. Tabungan nggak punya, saya cuma punya motor satu-satunya MX tahun jadul, BPKB-nya masih di leasing, dijual itu bodong tuh paling 2 juta, dia bisa 3,5 juta. Akhirnya dia kerja di supermarket dan dia cinlok sama kepala toko. Baru cinlok ini. Dia cinlok, dia suruh milih sama saya. Kalau kamu serius, kamu kerja. Akhirnya saya kerja, ini teman saya di Cikarang, tukang kuli bangunan. Sebenarnya saya kuli bangunan cuma 10 hari, bukan kuli bangunan beneran saya mah. 10 hari saya kuli bangunan untuk memperjuangkan pecinta cewek. Udah 10 hari saya foto selfie. Nah ini nih, selfie-nya masih pakai yang kamera belakang. Saya foto, aku serius sama kamu. Aku sekarang sudah kerja. Kata dia gini, alhamdulillah, syukur deh, tapi nggak mau kerjanya nggak jelas. Akhirnya dia nikah dengan laki-laki pilihannya. Bapak Ibu, ada 2 cowok sama-sama ganteng, yang satu miskin, yang satu mapan. Milih yang mana?
Jangan-jangan semuanya ini sama saudaranya dia nih. Akhirnya dia memilih hidupnya, saya menjalankan hidup saya. Kenal seorang wanita yang mau sama cowok miskin, istri saya yang sekarang. Alasannya cuma satu, ganteng. Abang saya, abangnya Ustaz Iman, Pak Iman, ada Ustaz Biki datang ke rumah mertua saya. Ada mertua saya, tepuk tangan dong untuk mertua saya. Beliau bilang ini, abang saya bilang, beliau bilang nih, Pak Anggun sama Reza nih udah kenal 6 bulan. Katanya mau nikah, tapi Reza masih nganggur, paling ngojek, itu pun lagi nggak bagus orderannya. Kalaupun pesta, paling pesta keluarga aja. Tapi apa kata mertua saya? Jangankan pesta kecil-kecilan, akad nikah aja digawa, silakan anak saya bawa dan diri. Akhirnya apa? Bapak mertua saya punya mantu orang kaya. Amin ya Allah. Dan saya gabung priority dari bapak mertua saya dimodalin. Awalnya mertua saya, orang pertama di Eagle yang priority bapak mertua saya. Udah pak beliau priority, saya dapat bonus. Bu Marlin sama Pak Iman kongkolingkong. Dia juga bisa itu, masih ada uang mertuanya katanya. Rejanya sudah priority. Pak, ngomong Pak Reja serius Pak, pengen priority. Berapa? Dikasih ATM-nya. Dikasih ATM-nya. Ini kisah benar ini. Mertua begini mah kalau belum ngapa-ngapa jangan apa-apain ya. Akhirnya mertua saya modalin saya, alhamdulillah, dan insya Allah besok September kita umroh sama ibu juga, sama mertua saya juga, sama istri saya juga. Akhirnya saya nikah sama istri saya, Masya Allah, istri soleha, anak 3. Alhamdulillah kenal bisnis ini, ditelepon sama Pak Iman Maulana, datang ke Pak Hasan Basori stokis. Sampai hari ini Pak Hasan Basori kagak tahu kalau saya datang ke rumahnya. Padahal saya ngobrol. Alasannya apa katanya Pak Hasan? Kagak potensial, jadi lupa katanya. Kagak potensi katanya. Apaan orang bau perengus? Apa bau perengus? Bau kabel kebakar katanya. Lagi ngojek gimana ya ya? Pantesan orang kayaknya minggir-minggir aja begini. Oh saya bau pada saat itu. Orang susah mana tahu kalau dia bau, dia tahu dia berjuang cari duit buat makan. Pak Hasan, terima kasih Pak Hasan. Saya kenal bisnis ini 5 bulan dapat mobil cash 150. 17 bulan saya jalanin bisnis ini dapat Pajero cash. Segitu doang apresiasinya 500 juta. Kan bisnis ini kan orang kita nggak kenal kan, ya nggak? Ada tantenya mantan saya masuk jaringan saya. Saya udah punya Pajero, kata dia, ini ya, ini temennya ini ya. Saya cool aja, oh iya. Saya cuma kenal muka sama dia. Akhirnya si tantenya itu ngundang saya ke rumah neneknya atau ke rumah emaknya si tante, paham nggak? Diundang semua keluarga besarnya, salah satunya mantan saya hadir di situ. Dan dia melihat dengan mata kepalanya, dia melihat saya bawa Pajero cash. Hari pembalasan telah tiba. Akhirnya saya udah gak punya motivasi apapun Pak Haji. Saya mohon maaf Pak Haji, 5 tahun pertama saya kagak jalanin serius karena cita-cita saya biar mantan saya lihat aja saya punya Pajero, itu doang saya mah pengennya. Pas lagi lama Pak Haji dapat luxury, saya udah gak kerja lagi, gak sponsorin lagi, udah jalan aja. 2 hari dulu di jalan sama Pak Mas dulu, udah jalan aja, yang gak punya Pak Iman Maulana. 1 miliar pertama saya mah gratis, saya mah diurusin sama leader saya. Nah ini mah per-peran aja, emang apa malu? Yang penting kan saya dapat luxury 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasil kerja keras kita, setuju gak? Apa kabar?
Dia langsung senyum-senyum. Ya, kayak gitu. Pengen gua injek aja. Kemana dia dulu waktu saya susah? Dan pada situ kondisi dia sedang menjanda, Bapak Ibu. Saya balik lagi, sorry, karena ada istri saya di sini. Lanjut. Kiat sukses saya nggak banyak, Bapak Ibu. Di sini. Tapi ini berdiri saya ini, berani memulai. Setahun yang lalu orang pada bingung. Ini brilian bagaimana? Saya bingung 3 hari kira-kira keluar rumah. Saya nunggu momen Pak Haji ngundang GSS di Jogja. Saya nggak lihat, saya nggak lihat orang, saya nggak lihat acara sahabat-sahabat itu. Ya, ada sahabat BM. Saya nggak lihat acara sahabat-sahabat, karena kalau mitra lain kita paling belakang, mitra dia doang paling depan, yang dikasih kita. Tapi Pak Haji statement close ini terakhir, mau acara selesai saya baru masuk dan saya tidak mengelipkan mata kepala saya rasakan bukan cuma kuping, hati, jiwa saya untuk mendengar Haji Febrian bicara pada saat itu. Dan beliau, saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau bicara seperti ini, saya bukan pengusaha yang hit dan run, saya bukan pengusaha yang datang lalu pergi, bukan. Saya 20 tahun nggak pernah pindah rumah, saya nggak pernah pindah perusahaan, saya nggak pernah pindah kantor, saya amanah. Semenjak beliau ngomong begitu, saya tutup kuping dari crossfit yang luxury yang iya. Paham kagak maksudnya? Buset, Eagle di prospek kagak bisa. Berani-beraninya, akhirnya karena saya berani memulai, dia pada pindah perusahaan kagak tahu dapat berapa ratus juta. Saya di bisnis ini 1 tahun ini dapat 2,5 miliar, Bapak Ibu. 13 motor, 13 mobil, 60 motor 1 tahun ini ada Pak Center. Kagak ada yang pendidikannya bagus, tukang balon marah suaranya. Kuli bangunan, tukang lemon, sekolahnya SD Pak Haji. Yang S1 cuma 1 Pak Teguh doang, semuanya SD sama SMP. Cuman berani memulai. Kalau hebat, kalau pinter, saya nggak berdiri di sini. Kurang susu. Cuman berani mulai. Sahabatku paling luxury, wah saudaraku semua ada. Tinggal kita gaspol, obatnya cuma 1, presentasi. Obatnya cuma pros. Ketemu lihat beras mitra ada kagak, itu kita semangat. Setuju ya? Fokus pada tujuan. Tujuan saya waktu itu cuma 1 luxury. Tujuan saya sekarang, tadi saya sudah afirmasi, punya rumah kayak Pak Randu. Itu eyang-eyang yang waktu itu juga nggak pintar-pintar banget, dapat 40-50 miliar dia. Ngomongnya begitu-begitu aja. Dia dapat 50 miliar. Bagi sebagian orang ini adalah badai. Bagi elang, bagi eagle, ini adalah momentum untuk terbang, saudaraku. Semoga kita nggak tumbang, karena kita adalah momentum hari ini 2026, perubahan hidup kita yang jauh-jauh lebih baik lagi. Setuju? Saya buka RMA Center, jual Pajero. Rasa takut, rasa takut. Yes, Pak Haji. Kubur rasa takut. Ini Pak Haji buka basecamp 1 hari. Ada apa namanya ini? Pasir, saya bikin kuburan.
Rasa takut sudah mati dalam diri saya. Karena saya satu luxury dianterin sama leader saya udah luxury, saya udah pajero. Malu dong kalau ditolak orang, malu dong kalau gagal. Nonsense, nothing, nggak ada itu, bodo amat. Kalau saya gagal, saya mulai lagi aja. Kenapa emang? Saya pakai mobil LGCGC, apa? Ya. LGCGC. Pagi, harus pagi. Satu bulan yang lalu saya dikabarin kalau saya pembicara GSS, bawaannya mulus. Semalam udah disiapin pagi sama kantor, di hotel sama istri. Jam 12 udah rebahan. Jam 1 gak bisa tidur, jam 2 gak tidur, jam 3 gak tidur. Udah tahajud, udah taubat, udah hajat. Istri saya udah tidur. Habis subuh gak bisa tidur juga. Jam 6, ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Ini ngadepin orang 5.000, gimana kalau nggak tidur ini? Oleng kapten ini. Akhirnya saya tidur jam 6 lewat, bangun setengah 10. Kak Citra udah kepanikan, dua-duanya handphonenya nggak aktif. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat saya ke Jogja, saya hanya dengar pemimpin saya. Kata Allah dalam Al-Quran, Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Emang udah doang bisa ngeluarin dalil? Gue juga dulu penceramah cilik dulu, sekarang penceramah licik. Artinya dulu, artinya taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Dan saya memilih dalam diri saya, Haji Febrian adalah pimpinan saya. Saya harus mentaati apa kata beliau. Kata beliau brilian, beliau hitung-hitung begitu. Saya ngerti kagak. Pokoknya saya percaya aja udah. Kalau saya ngitung, Pak Haji, uang saya aja saya kagak bisa ngitung. Apalagi di uang yang kagak ada. Saya percaya dalam diri saya, Haji Febrian adalah pimpinan saya. Dan insya Allah kita bukan cuma di dunia bersama, tapi di surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama. Amin. Amin. Jangan kencang-kencang RFA ini kayak di RFA Center ini. Lanjut. Jangan banyak pikir. Pas ini buat saya, jangan banyak. Nah, agar pikirannya mau mikir lagi. Jadi leader boleh sukses, jadi owner mah nggak tahu. Setuju nggak? Nih, mobil pertama nih UB nih. Mobil pertama 140 juta, sisa 10 juta. TV ibu saya, TV tabung. Kalau panas, orangnya pada kecil. Harus digebrak. Sama nggak? Digebrak, begini lagi dia. Panas, begini lagi. Jadi artisnya pada pendek begini. Yang keempat adalah konsistensi. Satu tahun 8 bulan saya di RMA Center, pertemuan setiap hari, saudaraku. Tidak ada kata libur, setuju kan? Main bolanya sama dia kalau saya lagi bete. Kalau lagi ngecamp sama mereka, 97% hidup saya sama mereka doang. Kalau kita sebagai leader membersamai mitra lebih banyak, lebih luar biasa lagi. Kira-kira pasti beresnya luxury. Pasti.
Itu udah hukum pasti. Ini SLC. Alhamdulillah Pak Haji, 7 tahun kami selalu menuntut SLC. Hidup selalu SLC. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sama wanita yang menerima saya. Pada saat itu dia salah memilih, dan mantan saya benar memilihnya. Tapi mantan saya kurang beruntung. Istri saya salah memilih, dia adalah orang yang beruntung. Sekarang dia di rumah 1 miliar, naiknya pakai Pajero, Dexletnya mahal, orang kaya. Ada Pajero nggak yang saya begini? Semua omongan dia salah, mantan saya salah. Cuma satu omongan yang benar. Pangeran berkuda putih kata dia. Ada nggak? Yang luxury ini? Oh, tadi ada ya. Yang saya pakai Pajero berkuda putih, pangeran begini. Satu-satunya omongan dia yang benar. Itu doang. Apa kabar? Istri saya yang sangat luar biasa menerima saya apa adanya. Semoga kita selalu bersama dunia dan di surganya Allah SWT. Anak 3, alhamdulillah, sekolahnya di pendidikan yang bagus. Gak usah anaknya yang aku cuma butuh kamu, anak kita bisa bikin lagi. Bapak, anak juga butuh, maksudnya dari dulu, kamu sendiri dulu. Saya selalu ngikutin semua arahan Pak Haji. Sebelum RFA, kata Pak Haji bilang, urusin anak yatim. Saya ambil anak yatim, yang pertama adalah anak, yang kedua adalah nikmah. Kata Rasul, ana wa kafil yatim hakada fil jannah. Saya dan yang mengurusi anak yatim seperti ini di surga. Siap kita urusin anak yatim? Lana, nikmah, sini saya. Ini anak angkat, ini anak kandung. Tapi demi Allah tidak ada rasanya beda. Sekolah di pesantren Pak Haji. Alhamdulillah udah 3 juz Pak Haji. Semua jadi amal jariah Pak Haji. Ini ditinggal bapaknya dari kecil. Putus sekolah saya ambil, saya sekolahin. Tetangganya Kang Arifin. Ini dari SD ditinggal sama bapaknya, tinggal sama bapaknya. 2 minggu kemudian ditinggal sama ibunya. Kemarin dia nggak gini, dia ngeliat orang waktu itu selalu nunduk, nggak mau ngeliat mata orang karena minder. Ngomong saya bilang kepada dia, anak angkat anak. Bukan cuma dunia tapi di surga. Saya angkat, diurusin sama kakeknya, diurusin sama neneknya. Dalam 1 tahun 4 meninggal kakek nenek, termasuk meninggal dalam waktu 1 tahun itu. Sekarang alhamdulillah udah sama saya, sekolahnya terjamin, uang jajannya banyak, saya kasih lebih. Ini yang membuatkan saya untuk berjuang salah satu.
Saya pengen mereka sampai S1 atau S2, amin. Berkah TTBS Pilihan Des, amin. Insya Allah Haji Febriannya baik, luxurinya baik-baik, pasti akan menduplikat. Banyak orang yang terbantu dari rezeki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak saya, bapak mertua saya, susah, beliau selalu tolong saya. Saya kaya, beliau sekalipun gak pernah minta uang sama saya. Bapak tuh Ibu, orang yang mengajak saya dan orang yang menginspirasi saya. Saya pengen peluk beliau. Beliau memang abang saya, tapi soal bisnis beliau profesional. Kalau saya bilang salah ya salah. Kalau saya harus dihujat, saya harus dihujat. Tapi seorang banyak, seorang pemimpin yang luar biasa tegas, tapi hatinya baik luar biasa. Pak Iman malah ada peluk. Pak Masowirin, orang yang selalu menginspirasi saya, Pak Masowirin. Terima kasih sudah diajarin beliau. Terima kasih. Salah satu orang yang makbul doanya, orang yang melahirkan kami, yang tumpah darahnya untuk saya, untuk kita semua para ibu, yang nyawanya menjadi taruhan untuk kehidupan kita, Ibu Sofia Satan. Anak 7 dalam keadaan miskin, ibu saya dari dulu. Dalam keadaan susah, ibu saya keliling jualan kue tape buat anaknya. Bahkan saya pernah dengar ibu saya makin malu dan minta sama mertua, sama ibunya, sama nenek saya. Beliau pernah ngambil beras di tempat nenek saya dan ngumpet-ngumpet. Saking malu jadi buat terus karena anak banyak dan hidup susah. Dan saya tahu dia sudah luxuri. Ibu saya tidak pernah cerita tentang kesusahan hidupnya. Semoga ibu saya dan ibu kita semua yang Allah rahmati. Terima kasih ya Allah. Terima kasih kepada Pak Haji Febri. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah kulahirkan dengan penuh penderitaan.
alhamdulillah Pak Ibu. Saya diberi anak laki-laki 6, tak pernah ada yang ribut, tak pernah ada yang berantem, tak ada yang paling sekali ditonjok, tidak ada. Kalau kata saya tidak. Kalau kata saya iya. Ibu tidak suka. Saya katakan, ya anak-anak, kalau lagi kumpul, janganlah kalian suka berantem, ribut. Ibu tidak ridho dunia akhirat. Ibu nggak mau punya anak saling bermusuhan. Ibu nggak mau punya anak dosa sama ibu. Ibu takut anak ibu masuk neraka. Gak masuk. Alhamdulillah, mereka apa kata saya, dia selalu iya. Sekarang alhamdulillah ketemu dengan bisnis ini, saya diratukan ibu bapak. Saya sangat dibahagiakan oleh anak-anak. Mau pakai kaos kaki dipakai anak satu. Mau apa selalu dilayani. Termasuk disiapin. Ada guru saya. Alhamdulillah Pak Haji. Terima kasih. Semoga Pak Haji sehat. Selalu diangkat derajatnya sama Allah. Karena kebaikan Pak Haji tidak ada nilainya. Terlalu tinggi. Kita bukan siapa-siapa. Tapi saya bangga. Saya udah 3 kali naik ke sini. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang selanjutnya anak saya bisa berdiri di sini lagi untuk membangkitkan keluarga yang lain-lain atau orang-orang lain yang telah menyepelekan saya, tidak melihat siapa saya, dulu tidak ada. Tapi sekarang kalau saya keluar rumah selalu diiringi, mau yang naik mobil yang mana. Tapi saya tidak ada rasa dendam untuk mendidik anak-anak saya. Lihat, kasih uang. Siapapun mereka kasih uang. Siapa yang nyakitin kamu, tabok dengan uang. Saya sering ngomongin Pak Haji. Iya benar, saya nggak bohong. Ya, terima kasih Pak Haji, terima kasih Ibu. Jangan bosan saya berdiri di sini, karena kalau bukan Pak Haji saya juga nggak bisa berdiri di sini. Terima kasih banyak ya Allah, terima kasih. Semua lengkap, tapi bapak saya udah nggak bisa datang ke sini. Bapak saya sudah meninggal dunia. Susahnya kita bareng-bareng bahaya. Tapi pas kita punya duit, punya mobil, punya rumah, ayahnya udah nggak ada. Ya Rabbana, ya Nabi Muhammad, ya Allah, ampuni dosa ayahku ya Allah. Dosa semua orang yang ada di sini, yang bapaknya udah nggak ada, yang ibunya udah nggak ada ya Allah. Hidupnya taruhkan untuk kami ya Allah. Ya Rabbana, jangan siksa dalam kubur ya Allah. Jangan siksa dalam kubur ya Allah. Ya Allah, masukkan kedua orang tua kami ke surga. Sepertinya surga tidak begitu indah ya Allah kalau tidak ada mereka di dalamnya ya Allah. Ayah anda masuki Muhammad SAW, Bunda Lilis, wasilah beliau kami ada di sini. Bapak Haji Mularto, Bapak Haji Pempek, ya Allah beri kuburnya kubur yang terang ya Allah. Jangan siksa orang tua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. 5.000 orang, 40 orang aja doa wali Bapak Ibu. 5.000 orang, berapa wali bermunajat sore ini ya Allah. Ampuni mereka semuanya ya Allah.
Ya Allah, besarkan selalu bisnis ini, Brilian Biz, ya Allah. Jaga Haji Febrian Agung, ya Allah, dari kesehatan berpikir, dari kesehatan jasmani, dari kesehatan ruh. Ya Allah, mitra-mitra kami yang sedang berjuang, ya Allah, seandainya doa kami yang punya uang tidak dijabah, ya Allah, tolong ya Allah ijabah doa orang-orang yang bersama kami yang sedang berjuang, yang hari ini tidak punya duit, yang hari-harinya sering lapar. Mudahkan mereka, ya Allah. Amin ya Allah, mudahkan mereka, ya Allah. Seluruh orang yang percaya sama Brilian, angkat derajat kami tahun ini, ya Allah. Angkat derajat kami untuk mengangkat derajat keluarga kami. Bapak Ibu, di mata Tuhan air mata ini adalah air mata kelemahan. Di mata manusia, di mata dunia, air mata ini adalah air mata kekuatan. Siap? Maaf. Mari berdiri Bapak Ibu semuanya. Air mata ini di mata Tuhan